Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan Al-Quran yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Syekh Mu'tad Ali. Langsung saja. Menurut Imam Tabari, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 106 juga dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala maghsin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dalam Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi menurut Quran surat Al-Isra sendiri, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkannya secara berangsur-angsur, serta melalui beberapa proses, diantaranya mengumpulkan mushaf-mushaf dari zaman ke zaman hingga menjadi Al-Quran seperti sekarang. Kemudian Al-Quran sendiri pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Surat yang pertama turun kepadanya yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Al-Quran sendiri itu turun kurang lebih selama 23 tahun. Dalam prosesnya tersebut juga dalam Al-Quran terdapat 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Kemudian seperti yang dijelaskan Syekh Mu'tad Ali, seperti dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza faraqnahu fattabi' Qur'ana. Yang artinya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita hati-hati serta memperhatikan makhorijul huruf. Janganlah sampai kita ketika membaca Al-Quran tergesa-gesa agar cepat selesai, dan ataupun ketika kita menghafalnya, usahakan jangan sampai terburu-buru, agar apa yang kita hafal juga tertanam dalam diri kita. Kemudian dalam ilmu linguistik, Al-Quran itu linguistik Al-Quran itu berarti isim alam atau proper noun yang mana yang mana memiliki arti seperti Taurat dan Injil. Kemudian definisi Al-Quran secara ilmiah itu sebenarnya sangat luas, tetapi yang membedakannya
tetapi yang membedakannya ialah Al-Quran dalam bahasanya. Jadi Al-Quran beda dengan bahasa lain gitu, kecuali memang yang ada di dalam Al-Quran itu terdapat terjemah yang berbahasa Indonesia. Kemudian definisi masuknya Al-Quran itu banyak gitu ya, dari berbagai aspek, dan kemudian Al-Quran menggunakan bahasa Arab, yang berarti Allah waktu itu menghubungkannya dengan kejadian Nabi Muhammad. Juga Al-Quran tersebut diawetkan melalui mushaf dan telah tercapai oleh surat seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ya'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengetahui. Jadi isi dalam Al-Quran ialah menggunakan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu berbeda dengan kitab lainnya seperti Injil, Taurat, Zabur, dan lainnya karena menggunakan bahasa Arab agar mudah dipahami. Kemudian pada waktu tersebut, waktu ketika penurunan Al-Quran itu berada di Gua Hiro, yang mana terletak di bagian Arab. Kemudian selanjutnya yaitu seperti yang telah disampaikan juga oleh Imam Zarkasi, yang mana beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Al-Quran telah diturunkan dalam berbahasa Arab. Oleh karena itu tidak berbolehkan untuk melafalkannya dalam berbahasa lain. Jadi memang Al-Quran itu bersifat sakral dan tidak bisa bahasanya dirubah ke dalam bahasa lain gitu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.